sebuah kisah yang mengharukan dengan judul Sebuah Pilihan Sulit. Istri Anda menderita abrupsio placenta atau istilah dari ari-ari lepas dari pelekatan di dinding rahim sebelum bayi dilahirkan. Bayinya sekarang berusia 8 bulan dan dia dalam keadaan amat menderita. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada detak seekor anjing yang sedang berlari. Anda harus membuat sebuah pilihan. Kami sebaiknya mencoba menyelamatkan istri Anda atau bayi Anda. Johnny berusaha mencerna kata-kata dokter itu sambil mengusap tangannya yang telah berkeringat di atas rambut kepalanya. Apakah dia sedang bertanya padaku, manakah dari dua orang tercinta yang harus kubiarkan pergi? Aku tidak punya sebuah jawaban. Aku telah membaca entah di mana apa yang biasa dilakukan terhadap si bayi. Haruskah aku memberitahukan mereka untuk menyelamatkan istriku? Masalah ini tidak dapat dipikirkan dalam hati, dia berkata. Dengan pelan Johnny menggelengkan kepalanya. Dokter itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu ini memang sulit. Silakan ambil waktu secukupnya untuk memikirkan. Mungkin Anda ingin memberitahu istri Anda mengenai dilema ini." Johnny kemudian masuk ke kamar istrinya, lalu duduk di sampingnya. Ia bernafas dengan berat. Rautan di keningnya memperlihatkan dia sedang merasa tersiksa. "Ada masalah apa?" tanya istrinya. "Mereka mengatakan aku harus memilih di antara engkau dan bayi kita. Aku memilih kalian berdua," Johnny terbata-bata. "Selamatkan bayi kita, sayang. Bila aku pergi, berjanjilah untuk memperhatikan dan juga keempat putri kita lainnya." "Aku akan baik-baik saja," kata sang istri dengan tenang. Johnny menggelengkan kepala. Kemudian dengan pelan dia beranjak pergi dari ruangan itu. Hanya ada satu tempat untuk pergi yang sekarang ini. Di mana? Yaitu kapel di rumah sakit itu. Dia berlutut di dalam kapel yang sepi, matanya memandang ke arah salib. Di sampingnya itu, dia melihat lukisan 3 orang kudus, Fransiskus, Raimundus, dan Martinus. Kemudian, Johnny menundukkan kepalanya. Air matanya mulai menetes. Dia berdoa, "Tuhan, aku bisa mendapatkan dokter yang paling hebat untuk istri dan anakku. Tetapi jika tidak memiliki berkat-Mu, dokter itu juga tidak akan mampu untuk berbuat banyak untuk mereka. Tapi aku percaya bahwa Engkau mencintai aku, bahwa Engkau mencintai Teresita dan bayinya ini. Kasihanilah kami. Aku berjanji bahwa sekalipun Engkau mungkin memilih untuk mengambil mereka berdua, aku tetap mencintai-Mu." Saat Johnny kembali ke ruang istrinya, dokter itu sedang ada di sana. Johnny tersenyum kepadanya dan berkata, "Dok, lakukan apa yang terbaik semampu Anda." Beberapa jam telah berlalu, pukul 3 dini hari, seorang perawat muncul dan membangunkannya dari tidur ayamnya. Pak, istri Anda sudah melahirkan," katanya dengan gembira. "Bagaimana dengan bayinya?" kata Johnny dengan tidak sabar. "Seorang laki-laki, Anda dapat melihatnya di kamar bayi, tapi ingat, anak ini masih harus ditaruh di inkubator." Johnny tidak dapat berkata-kata apa-apa. Air mata sukacita menetes di pipinya. Dia segera berlutut dan berdoa, "Terima kasih Bapa, terima kasih." 2 bulan kemudian, saat pembaptisan anaknya, pastor bertanya kepadanya, "Nama apa yang akan diberikan untuk anak ini?" Dengan bangga, Johnny menjawab, "Fransiskus Raimundus Martinus." Teman-teman, sebuah kata bijak. Beriman berarti tetap mencintai Tuhan, walau apapun yang terjadi di dalam hidup ini.
Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian.